Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang selanjutnya ini kita membahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Dengan kompetensi dasar adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Dengan tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998, lalu mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi serta politik di berbagai daerah sejak masa reformasi. Nah, kondisi politik setelah tanggal 21 Mei 1998 ini berawal dari masa pemerintahan Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto, di mana DPR dan MA ini pada masa pemerintahan Orde Baru tidak dapat berjalan karena adanya hegemoni lembaga kepresidenan di bawah Presiden Soeharto. Sehingga di sini benar-benar kondisinya kacau dari segi hukum atau mungkin dari segi yang lainnya, karena secara umum seperti itu. Selanjutnya, kebijakan Presiden B.J. Habibie adalah menegakkan kembali demokrasi yang bertumbuh pada partisipasi aktif rakyat, lalu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan bebas dari KKN atau kolusi korupsi nepotisme. Menurut Muhammad Najib, menyampaikan kecenderungan pasca reformasi politik di Indonesia adalah lenyapnya pemerintahan Orde Baru dan kesangsian pemerintahan yang baru. Nah, perkembangan politik ini demokratisasi dalam bidang politik, lalu tidak ada kesewenangan, berkurangnya dominasi militer dalam pemerintahan, munculnya partai politik yang baru, serta adanya paradigma baru ABRI di masa depan dan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, perkembangan politik masa reformasi. Pada masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie, ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan merupakan kabinet baru yang dipimpin oleh Bapak Habibie, yaitu dengan mengusung amanat reformasi di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Beliau melaksanakan sukses pemilu dengan kebebasan pers dan kebebasan politik, meskipun ditandai dengan sedikit adanya lepasnya Timur-Timur. Nah, silahkan dibaca pada buku paket halaman 177 hingga 180. Selanjutnya, masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini sekitar 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Ini terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional 1, meskipun ada konflik antara Presiden dengan DPR, yaitu dengan adanya penggunaan dana Yanatra atau dana kesejahteraan bagi karyawan, lalu serta Bule Gate dan Brunei Gate dari hasil pansus dengan bentukan DPR, meskipun ini tidak sesuai dengan arahan dari Presiden. Nah, selanjutnya Presiden melaksanakan dekret tanggal 23 Juli 2001 yang salah satu isinya adalah pembekuan MPR dan DPR RI. Nah, hal ini ternyata melanggar konstitusi, di mana TAP MPR nomor 3 MPR 2001 ini yang menyebabkan ketidakpercayaan dari adanya DPR dan MPR kepada Presiden. Dan untuk lebih jelasnya bisa dibaca di halaman 181 hingga 186. Lalu masa Megawati tanggal 23 Juli 2001 hingga tanggal 20 Oktober 2004, di mana adanya disintegrasi dan arah reformasi tidak jelas, terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah dan masalah perbankan, terjadi konflik sosial, krisis hukum. Silahkan dibaca di halaman 186 hingga 187. Lalu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dimulai tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Nah, ini juga banyaknya konflik di daerah seperti di Ambon, Papua, Poso, Aceh,
seperti adanya RI dan GAM, alhamdulillah dapat selesai pada tanggal 15 Agustus 2005. Lalu ada beberapa bencana seperti tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Dan ini berhasil membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengentaskan KKN. Selanjutnya, perbaikan-perbaikan di berbagai bidang ini seperti penegakan supremasi hukum yang bebas KKN dan perlindungan HAM, penghapusan dui fungsi ABRI, dan demokratisasi ekonomi. Selanjutnya, bidang politik adalah amandemen Undang-Undang 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden, pemberlakuan otonomi daerah, penandatanganan kesepakatan damai antara RI dan GAM. Bidang hukum, pada bulan Agustus 2004 didirikan KPK untuk pemberantasan KKN. Lalu Hankam, ini fraksi TNI dan Polri mulai tahun 2008 dihapuskan dari DPR, dan pemisahan TNI dan Polri dengan fokus TNI pada pertahanan dan Polri pada ketertiban dan keamanan dalam negeri. Lalu ekonomi didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pelarangan monopoli dan oligopoli serta pengembangan sektor ekonomi dalam negeri, perbankan, industri, dan perdagangan. Nah, untuk kondisi sosial dan ekonomi pasca reformasi, ini sering terjadi konflik etnis dan SARA akibat lemahnya hukum dan ekonomi, seperti kasus di Ambon, di Poso, di Sampit, dan di Aceh. Lalu kondisi ekonomi maraknya PHK pada beberapa perusahaan besar, merosotnya nilai rupiah, pengangguran, kemiskinan, inflasi hingga 100%, naiknya BBM, dan solusi dari pemerintah adalah pemberian adanya BLT atau bantuan langsung tunai, di mana ada sisi negatifnya adalah bertambahnya negeri. Nah, untuk tugasnya adalah membaca buku paket sejarah Indonesia halaman 175 hingga halaman 200 atau membaca pada aplikasi e-learning mualimin.sch.id, dan silahkan nanti untuk membaca hasil penilaian tengah semester. Apabila nilainya kurang dari 72 sebagai nilai KKM, maka silahkan untuk mengadakan remedial pada aplikasi yang sudah tersedia di link tugas. Sekian dari Ustadz, semoga selalu sehat selalu, sukses selalu, jaga kesehatannya. Salam hebat dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.